Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saya percaya saudara tetap semangat mempraktekkan pemuritan. Saudara masih ingat apa langkah-langkah dalam pemuritan? 3B, berjalan bersama dengan Kristus. Kita mau belajar dari Kristus dan berubah semakin serupa dengan Kristus. Nah, kita harus mulai dengan langkah pertama. Kita berjalan bersama dengan Kristus. Bagaimana caranya saudara? Kita harus selalu sadar akan hadirat-Nya. Karena itu saudara, kita mau datang ke hadirat Bapa di surga. Bapa kita yang baik, yang rindu berjumpa dengan kita secara pribadi saudara. Di tempat yang tersembunyi. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan. Benar Tuhan. Kami mau terus dekat, kami mau terus melekat Tuhan kepada Engkau. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ku mau dekat-Mu Tuhan, dekat padamu, itu rinduku. Oh, setiap kataku, Setiap kataku, kau pun menunggu. Oh, tak kusangka ku temukan
Kami mau kejar hadir-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke tempat yang tersembunyi itu. Sehingga kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Bapa. Dan kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami haus dan lapar mendengar suara-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bawa kami masuk ke tempat kudus-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Saudara, hari ini kita kembali mau merenungkan saudara. Bagaimana kita berdoa di hadirat-Nya. Nah saudara, lalu kita baca kembali dalam Matius pasal yang ke-6. Dikatakan dalam ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah. Dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah saudara, Tuhan Yesus mengajar, kalau kita berdoa saudara, janganlah motifnya supaya dilihat orang. Nah maksudnya dilihat orang di sini bukan gak boleh berdoa terbuka. Contohnya ada doa-doa yang harus terbuka didoakan. Tetapi maksudnya motifnya bukan supaya dilihat orang lalu dipuji. Mereka dipuji, wow hebat ya. Wih doanya coba lihat rohani banget. Nah gak boleh begitu saudara. Karena kalau kita berdoa tujuannya supaya dipuji orang, maka kita sudah mendapatkan upahnya. Upahnya apa? Dipuji orang. Nah bahkan saudara dipuji orang itu berbahaya. Kalau kita terus menerus dipuji orang saudara, nah ego kita makin apa? Makin dapat makanan. Makin dikuatkan, makin apa saudara, makin dibangun. Nah seharusnya ego kita mati saudara. Tapi ini malah dibudidayakan, disenangkan. Ya, saudaraku, disenangkan pokoknya. Nah akibatnya saudara, kita nggak akan pernah bertumbuh dan berubah serupa Kristus. Namun kalau Yesus mengajarkan saudara, dia bilang, kalau kita berdoa ayat 6, ya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Jadi kalau kita mau ketemu Bapak saudara, nah Bapak itu senang ketemu di tempat yang tersembunyi. Maksudnya gini saudara, bukan berarti doa harus masuk kamar. Ya memang di kamar lah tempat yang paling private, nggak ada orang. Ya kita bisa praktek silence and solitude, ya berdua dengan Bapa aja. Ya itu tujuannya. Tapi kalau kita nggak punya kamar gimana saudara? Kita tetap bisa praktekkan. Misalnya saudara ada di Starbucks, lagi mau berdoa, boleh, nggak ada kamar kan di situ, mojok di tempat yang paling private saudara, nggak diganggu orang, di situ saudara berdoa. Ya itu maksudnya, bukan harus masuk kamar, bukan. Kuncinya bukan soal kamarnya, tapi harus ada tempat yang private kita dengan Tuhan. Di hutan boleh saudara, di pinggir danau boleh, ya di pinggir sungai boleh. Jadi jangan terpaku kepada kamarnya ya. Yang penting private, nggak ada yang ganggu kita. Solitude and silence.
Nah, waktu kita seperti itu, saudara, wow, Bapak senang, saudara. Dan dia akan ketemu dengan kita di tempat yang tersembunyi itu. Nah, dia lalu memberkati kita. Artinya apa, saudara? Dia sentuh hidup kita, dia jamah hidup kita, sehingga kita mengalami transformasi hidup. Makanya saudara mau mengalami transformasi hidup, berdoalah dengan mempraktekkan silence and solitude, saudara. Saudara siap? Hari ini, saudara, kita bisa praktekkan, saudara. Walaupun kita bersama-sama, tapi kita mau masuk ke tempat yang tersembunyi itu, saudara. Di situ, saudara, kita mau berjumpa secara pribadi dengan Bapa. Bapak senang sekali berjumpa dengan kita di tempat yang tersembunyi itu, saudara. Berkat-berkat dia ada di situ, saudara. Dia memberikan kita kelimpahan di tempat itu. Dia memberikan jamahannya, lawatannya, transformasinya. Ketika kita berjumpa secara tersembunyi dengan dia, saudara. Maukah saudara kita datang hari ini dengan hati yang berbeda? Kita mau sama-sama datang kepada dia. Yes, Lord. Bapakku rindu menyenangkanmu. Benar Tuhan. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Yang rindu, katakan sekali lagi dari hati, saudara. Bapakku rindu Benar Tuhan, kami rindu Tuhan. menyenangkanmu. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Kami mau datang Bapa. Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu
kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, Benar Tuhan. tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait. Diam dalam bait-Mu. Kami mau tinggal di dalam bait-Mu, menikmati kasih-Mu, tenggelam dalam kasih-Mu. Bawa kami lebih dalam Tuhan, Lebih dalam lagi. lebih dalam lagi. Jumpalah dengan kami secara pribadi Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau Bapa di tempat yang tersembunyi. Biarlah kami berjumpa dengan Engkau. Mari kita berdiam di hadirat-Nya. Kita mau mendengarkan suara-Nya. Thank you. Tuhan ingatkan saya betapa Dia rindu, lebih rindu dari kita untuk berjumpa dengan kita. Kau adalah anakku. Aku rindu berjumpa dengan anakku setiap saat. Karena itu, jangan meninggalkan hadirat-Mu. Engkau tidak dapat hidup berkelimpahan ketika engkau meninggalkan hadirat-Mu. Tinggallah anakku di dalam hadirat-Mu. Itu yang Tuhan ingatkan. Dia ingatkan agar kita selalu hidup di hadirat-Nya dalam keadaan apapun, susah ataupun senang.
dalam situasi yang nyaman ataupun tidak nyaman, dalam keadaan apapun, biarlah kita jangan meninggalkan hadirat-Nya. Itu yang Tuhan ingatkan saya. Mazmur 84 ayat yang kelima. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Benar. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Ya Tuhan. Ini kerinduan hati kami, Tuhan. Ya Tuhan. Kami rindu terus berada dalam hadirat-Mu. Benar. Kami rindu, Tuhan, senantiasa mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, Tuhan. Ya Tuhan. Kami rindu untuk kami selalu menyadari, Tuhan, keberadaan-Mu dalam hidup kami. Benar. Seperti tarikan nafas kami, Tuhan, demikian Kau ada di dalam hidup kami. Benar. Bagaikan tanah yang kering yang merindukan air, demikianlah kehausan hati kami akan Engkau, Tuhan. Dan satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan dahaga kami, mengisi kekosongan di dalam hati kami adalah Engkau, Tuhan. Amin Tuhan. Engkau Tuhan yang memiliki hidup kami. Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan lagi, lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kami selalu rindu Tuhan, lebih dalam lagi, lebih jauh, masuk ke tempat yang tersembunyi Tuhan, berjumpa dengan Engkau. Ya Tuhan. Secara pribadi Tuhan, hanya Engkau dan kami saja Tuhan. Ya. Tuhan, kami bersyukur, kami berjumpa dengan Engkau hari ini Tuhan. Kami tidak mau berhenti sampai di sini Tuhan. Mari saudara, kita tidak mau berhenti sampai di sini saja. Kita mau sama-sama saudara ambil komitmen. Kita mau ikut Dia saudara. Tuhan, kami tidak mau sampai di sini saja Tuhan. Ya Tuhan. Kami mau terus melangkah mengikuti Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau. Ya, Tuhan. Belajar dari Engkau. Ya, Tuhan. Sampai menjadi serupa seperti Engkau. Amin. Kasih Tuhan. Thank you Lord. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembah-Mu selalu. Ku bawa hidupku
atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Katakan lagi saudara. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbahmu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Tuhan, kami tidak mau berhenti sampai di sini Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengikuti Engkau. Amin Tuhan. Kami tidak mau berhenti Tuhan, sampai kami menjadi serupa seperti gambar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami Tuhan selalu di dalam hidup kami. Kami boleh hidup di hadirat-Mu Tuhan, di bawah otoritas-Mu dan untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, ini menjadi deklarasi kami, menjadi komitmen kami Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kami percaya Tuhan. Amin.